Kanjeng Nabi ugi mengendikaaken sinten tiyange nuntut ilmu maka dimudahkan jalan menuju surga. Kanjeng Nabi ngendikaaken sinten tiyange menuntut ilmu satu ayat lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Satu bab lebih baik dari 1000 rakaat. Maknane napa niki? Maknane menuntut ilmu itu memang keharusan, Pak. Jadi kita belum cukup dengan ya alhamdulillah kita syukuri ibadah kita sekarang, sholat, zikir. Tetapi di samping itu kita mesti terus selalu menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin amin. Nggih menika babipun jamak qashar nggih. Karanten wonten permintaan jamak qashar. Monggo nek wonten permintaan saged dipun sampaikan. Misal nak minggu ngajeng tasih napa ngoten bab sing aneh-aneh mboten napa-napa. Maksudnya yang jarang kita dengar dalam kitab fikih misal. Bismillahirrahmanirrahim. Jamak qashar. Allah Ta'ala ngendikaaken wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian safar, darabtum ya, jika kalian safar di bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian mengqashar salat. Terus qashar begitu juga nanti jamak. Niku satu keringanan dalam Islam yang Allah berikan ketika kita safar. Wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian safar di bumi. Kemudian ini sejarah riyen ya. Awal-awalnya di asbabul wurud ayat tentang kebolehan qashar rukhsah dalam perjalanan ini ketika umat Islam dalam keadaan ketakutan, khauf ya. Kemudian lama-lama umat Islam mengalami kemenangan-kemenangan, tidak lagi ketakutan. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu itu dibolehkan ketika kita dalam keadaan ketakutan, kemudian sekarang kita sudah aman. Bagaimana ini ya Rasulullah? Sarone ini napa tasih angsal? Menjani sholat sempurna nggih saged lho sakniki niki. Nggih mboten abot sholat sempurna niku. Wong longgar kok kula perjalanane. Maka Kanjeng Nabi ngendikaaken faqol shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu, rawahu Muslim. Qashar iki sedekah saking Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Perintah Pak. Faqbalu fi'il amr, perintah niki. Makanya sebagian ulama mazhab Hanafi khususnya, perjalanan qashar niku wajib Pak. Ketika kita perjalanan, asalkan sudah memenuhi syarat di dalam mazhab mereka 3 marhalah, lebih panjang daripada kita, itu qashar hukumnya wajib. Makanya nek teng mazhab Syafi'i qashar niki hukume sunnah.
jenengan perjalanan yang sudah memenuhi syarat, nanti akan kita bahas, sholat sempurna 4 rakaat dengan qashar 2 rakaat, tasik langkung sae qashar 2 rakaat. Nek cara akeh ngoten nggih kathah sing sekawan. Tapi agama niki nggih mboten kathah-kathahan tapi manut-manutan. Nggih. Ngoten nggih, dados qashar artosipun meringkas. Menawi jamak mengumpulkan. Qashar niku meringkas khusus untuk sholat yang 4 rakaat. Jamak mengumpulkan. Zuhur pasangannya kalih asar, maghrib kalih isya, subuh kalih mboten enten. Keranten Kanjeng Nabi ugi ngendikaaken as-safar qit'atun minal adzab. Perjalanan ini adalah secuil, sepotong daripada azab. Lho, pripun iki maksude? Maksude azab teng mriki adalah masakoh, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Di dalam perjalanan itu ada secuil daripada kesulitan. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang-orang yang dicintai, capek. Makanya Islam yang merupakan agama yang samhah, Hanafiyah samhah, agama yang lurus, yang longgar. Wong kok capek, orang kok kesulitan, mongko mathuke pripun niku? Nggih diparingi kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Makanya cocoklah kalau ada rukhsah yang namanya qashar dan jamak niki. Nggih. Sakmenika badhe kita bahas syarat-syaratipun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah safarnya seseorang tadi bukan safar maksiat. Nggih. Safarnya seseorang bukan safar maksiat. Safar maksiat niku maksud yang dikehendaki di sini pripun? Safar yang memang tujuan aslinya maksiat. Nah, itu tidak membolehkan rukhsah apapun dalam perjalanan. Yang namanya boleh tidak puasa, boleh qashar, boleh jamak, boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Semua rukhsah dalam perjalanan adalah tidak berlaku ketika safarnya seseorang itu adalah safar maksiat. Tujuan aslinya itu memang maksiat. Safar ajeng ngerampok, safar ajeng hadir di sebuah acara kemaksiatan. Lah nek saniki ngeten, jane tujuan aslinya mubah, boleh. Tujuan aslinya niku berdagang, tapi di jalan sambil maksiat, minum khamr misalnya. Boleh enggak qashar? Boleh. Karena boleh Pak. Keronten maksiat niku dibagi enten napa namine niku maksiat bis safar. Nah, itu yang enggak boleh. Maksudnya tujuan semula memang maksiat.
Sudah niat memang tujuannya itu maksiat. Safar mau menganiaya seseorang. Yang kedua, al-asi fis safar, maksiat di dalam perjalanan. Jadi maksiat itu tidak diniati dari semula, tujuannya boleh aslinya, tetapi di tengah-tengah perjalanan ini maksiat, tujuannya tetap dagang, tapi di tengah perjalanan melakukan macam-macam kemaksiatan, ini masih boleh. Kata-kata tidak maksiat niki mencakup ada safar wajib. Contohnya napa safar wajib niku teng mriki, safar dalam rangka bayar utang, Pak. Perjalanan dalam rangka bayar utang. Bayar utang niku napa to hukumnya? Wajib. Nunda bayar utang. Jane pun mampu kok nunda, mundur. Zalim, Pak. Zulmun. Matlul ghani zulmun. Menunda bayar utang yang dilakukan oleh seseorang yang mampu, hukumnya adalah zulmun, sebuah kezaliman. Ini satu pelajaran bagi kita, bahwa perjalanan niku hukumnya seperti tujuan yang sedang kita tuju, Pak. Kalau tujuan kita ini sesuatu yang wajib, jalannya pun niki juga wajib. Nek jenengan tujuan ini ku dugi teng masjid badhe ngaji. Ngaji niku hukume berarti keng griya wau reng numpak motor, napa reng numpak mobil niku nggih wajib niku. Angsal pahala wajib. Ngerem ngegas niku nggih ganjaran terus jenengan. Iki satu pelajaran bagi kita. Berarti nyetirin jenengan niku ibadah, bahkan ibadah yang wajib ketika tujuannya adalah wajib. Ketika tujuannya adalah sunnah, napa contohnya? Hadis silaturahmi. Maka sing sunnah mboten namung silaturahmine mawon. Perjalanan menuju silaturahmi niki hukumnya nggih ibadah sunnah ugi. Niku akhirnya dipun damel kaidah kalih para ulama, lil wasail hukmul maqasid. Perantara akan diberi hukum seperti sesuatu yang dituju. Niku pertama. Nomor 2, jarak perjalanan adalah sejauh 16 farsah. Nggih. Pinten, Pak? Ngertos sak farsah niku pinten? Makane terjadi khilafiyah. Niki ceritane ngeten, wonten setunggal hadis. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaksirani wa yuftirani fi arba'ati baridin. Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Abbas dalam sebuah hadis diriwayatkan mengqashar salat, terus tidak puasa ketika bulan Ramadan, ketika perjalanan yang ditempuh adalah sepanjang 4 barid. Niki hitungan jarak zaman Rasulullah, Pak, sallallahu alaihi wasallam. 4 napa? 4 barid. 4 barid niku pripun dibahas oleh para ulama. Sak barid niku 16 farsah. 48 mil. 1 farsah niku 3 mil. Kalau dihitung pakai langkah kaki zaman dulu, intinya ketemune pokoknya 1192
Pripun iki? Terus dipengine akhirnya ketemu nih pinten iki. Pokoknya itu hitung-hitungan iki. Lah karena niku hitungan perjalanan kuda sekian hari, terus langkah kaki sekian ribu, akhirnya wajar ketika terjadi khilafiyah antar para ulama dalam menetapkan berapa kilometer 16 farsah ini. Sebagian mengatakan kurang lebih 80 kilometer, sebagian 96 kilometer, sebagian 100 kilo lebih dikit. Terus mboten sah dipun permasalahkan karena itu tadi. Tunggal dene niku Pak, zakat fitrah niku nggih. Niku pinten kilo beras niku? Khilafiyah. Nah, karena dulu bukan ukuran kilo, dulu takaran sok. 1 sok 4 mut. Sak mut pripun? Sak cawukan tangan. Sak cawukan tangan, tangannya gede cilik. Akhirnya timbul makanya nek tiang faham Pak, tiang faham nggih ceritane dibalik hukum-hukum fikih kok dadak beda-beda karena memang nggih memuat makna yang luas, akhirnya timbul perbedaan kesimpulan dari para ulama tadi nggih. Langsung kemawon nomor 3, salat yang dikosor haruslah salat ada. Lah nek salat qadha saged dikosor mboten? Prinsipnya tidak boleh dikosor. Aku arep ngodok salat ben cepet qadhaanku tak kosor mboten angsal. Nggih. Kecuali salat qadhaan itu timbul nggih ketika kita safar dan ngodoknya juga di dalam safar yang jauh. Dalam safar yang jauh ketiduran terus dikodok juga dalam safar niku boleh dikosor. Sing nomor sekawan, sejak awal sudah harus niat kosor. Sejak awal harus niat kosor. Usolli fardhul duhri qasron. Allahu akbar. Usolli fardhul duhri rakaataini. Ngoten nggih men saged. Aku niat salat duhur fardu 2 rakaat. Beratos nek sejak takbiratul ihram kok dereng niat tidak boleh mengkosor. Misalnya enten rombongan Pak, pimpinan rombongan tidak ngasih tahu, tiba-tiba yuk sholat jamaah, ayo jamaah. Akhirnya sebagian sudah tahu, sebagian belum tahu. Allahu akbar bareng-bareng jamaah. Ada satu makmum nggak tahu. Tapi karena imamnya jamaah yang lain kosor, loh tiba iki kosor atau tiba ya wis melu nek ngono. Dan itu di tengah-tengah sholat 2 rakaat lho imam kok salam, ya melu salam mboten angsal, tidak boleh. Berarti bagaimana? Imam salam dia wajib berdiri lagi menyempurnakan 4 rakaat. Makanya pimpinan rombongan yang bijaksana kalau memang mau mengkosor, semua anggota rombongannya harus dikasih tahu biar tidak kebingungan. Kemudian masalah jamak. Nggih. Setengah malih. Syarat yang kelima, sebetulnya masih ada syarat-syarat lain, ini yang ringkas saja. Orang yang mengkosor sholat
tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Jenengan dalam perjalanan singgah di sebuah masjid, jamaah masjid sholat sempurna 4 rakaat, karena mereka memang orang ketempatan. Jenengan yang dalam perjalanan makmum dan qashar, boleh? Tidak boleh. Kalau mau qashar, imamnya juga harus qashar. Walaupun sama-sama perjalanan, kalau imamnya sholat 4 rakaat sempurna, makmurnya tidak boleh mengqashar. Sagedipun pahami ya. Ini satu amalan. Kemudian jamak. Jamak niku mengumpulkan, qashar tadi meringkas, digabungkan jadi jamak qashar. Ya mengumpulkan, ya meringkas, boleh. Walaupun orang itu terus menerus dalam perjalanan tiap hari, kados supir bis, kados orang yang dalam perjalanan di kapal berbulan-bulan niku di kapal niku, bolehkah tiap hari qashar jamak? Boleh. Makanya niki seandainya supir bis tahu, niki bisa jadi solusi. Tiap hari supir bis Mira Sumber Ensono, maka sholatnya nek diperkirakan nanti mampir kono jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar, angsal. Lah jamak niku syaratnya jamak nggih. Jamak niku kan wonten kalih, jamak takdim kalih jamak takhir. Ringkese nek jamak takdim niku niat jamak harus ada di dalam sholat yang pertama. Tidak harus ketika takbiratul ihram, tidak harus. Ketika takbiratul ihram dia tidak niat jamak. Sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Lupa kalau mau menjamak asar, sehingga belum niat Allahu Akbar, niat zuhur mawon. Di tengah-tengah sholat yang pertama nembe kelingan, lho iya ya, iki kan dalam perjalanan, tak qashar wae angsal, tak qashar wae angsal, mboten angsal. Kalau qashar harus sejak awal. Tapi qashar kan ora oleh. Biyen ngaji nang Masjid Al Aziz kae kemutan, Pak, kemutan. Terus badhe niku nak ngono tak jamak wae angsal. Kalau jamak yang penting masih dalam sholat, belum salam, itu masih boleh. Oh iya ya, tak jamaknya karo asar, boleh. Itu jamak takdim. Nah kalau jamak takhir, ketika masuk waktu sholat yang pertama, masuk waktu duhur, maka di situ kita niat duhure nanti tak jamak takhir. Terus akhirnya sholat duhur, niki balik jamak takdim riyen malih. Akhirnya sholat duhur, badhe niku sholat asar. Keranten bise kecepeten sampai tujuan ternyata waktu asar masih ada. Apakah kita harus sholat asar lagi? Tidak. Tadi sudah sholat asar, yaitu jamak takdim. Maka walaupun ketika sampai tujuan masih dalam waktu asar, kita tidak wajib asaran lagi.
Ngoten nggih. Kemudian yang perlu dibahas juga, ini kan qasar jamak niku keringanan safar. Lah seseorang dianggap safar dan dianggap selesai dari safar niku ukurane nopo? Yang pertama, seseorang akan dianggap safar ketika dia wabtida'us safar mujawazatu surin sauba maqsadihi muhtas bima yusafiru minhu. Dados meninggalkan batas kampungnya, Pak. Ketika di kampung itu memang punya pembatas khusus, gapura desa apa sing wonten mriki, Pak? Polorejo. Nek pun teng walike gapura berarti niku pun safar. Tapi nek tasik teng jerone gapura walaupun sudah keluar rumah niku berarti belum safar. Niku namine mujawazah surin, melewati pagar kampung jika pagar kampung yang khusus itu memang ada. Saged dipun pahami nggih? Itu ada di balik batas desa. Enggak harus napa namanya perjalanan sudah jauh dulu, enggak. Yang penting sudah melewati batas desa berarti sudah safar. Berarti kosok wangsule ketika kita pulang, ketika sudah masuk batas desa berarti safar sudah selesai walaupun belum masuk rumah. Terus berhentinya seseorang dalam hukum safar ini juga terjadi di samping masuk batas desa, ketika seseorang ini mukim atau niat mukim di tempat yang dituju selama pinten hari? 4 hari yang utuh, 4 hari yang utuh, tidak memasukkan hari tiba dan hari kepergian dari tempat itu. Misal jenengan badhe teng silaturahmi di rumah saudara di Surabaya, dugi mrika dinten Selasa ngeten iki enjing subuh dugi teng griyane sederek. Niku hitungane 4 hari ngantos dinten napa niku? Niki dinten napa niki berarti? Selasa. Mboten dihitung. Karena niki hari napa? Hari tiba. Mulai dihitung yaitu maghrib mangkih. Keronten maghrib mangkih niku Rebo, Kamis, Jumat ngantos Sabtu sore maghrib. Lah nek jenengan tem mriko niku ngantos Sabtu ndalu malam Ahad, berarti jenengan di rumah saudara itu hukumnya bukan musafir. Tetapi nek jenengan tenggen sederek niku ngantos dinten Jumat mawon, Rebo, Kamis, Jumat dalu mpun mantuk magetan malih, maka di rumah saudara itu kita hukumnya adalah musafir. Walaupun sebelah griya sederek niku wonten masjid, jenengan mboten wajib Jumatan. Secara fikih Pak nggih. Jenengan teng griya sederek niku hari-hari selama 3 hari di sana
boleh jamak qasar. Nggih. Keringanan iki. Pripun? Sekeca to nggih? Menukdali pertanyaan dari. Menukdal pertanyaan apa dari? Dari. Nggih, lanjut berarti. Kula ulangi malih nggih. Mukim 4 hari utuh niku nembe tidak dihitung sebagai musafir, tetapi dihitung sebagai orang yang mukim. Begitu jenengan tiba di sana, hari tiba ini sudah nggak boleh jamak qasar karena niat tinggal di sana 4 hari lebih. Nggak harus nunggu hari keempat baru nggak boleh jamak qasar. Begitu tiba itu langsung hukumnya sebagai orang mukim. Beda kalau orang nggak niat 4 hari. Ya sampean engko pirang dino Mas nenggone sedulure sampean. Mbah ya sak cukupe. Lah nek sak cukupe niku hari pertama masih boleh jamak qasar. Hari kedua masih boleh, hari ketiga masih boleh, hari keempat niku kalau belum 4 hari sempurna masih boleh. Begitu 4 hari sempurna sudah jadi nggak boleh. Ketika kapan tadi? Dari awal memang tidak menetapkan mau berapa hari. Pirang dino Mas sampeyan mereka orang ngerti sak cukupe. Ini nanti boleh jamak qasar sampai 4 hari. Sudah sempurna 4 hari sudah mulai nggak boleh. Lah enten malih ingkang lebih panjang lagi kebolehannya jamak qasar niku ngeten. Tiang Magetan badhe ngurus visa teng Jakarta. Berangkat ke Jakarta ngurus visa. Berapa hari Pak? Kata istrinya. Teng Jakarta, yos pokoknya visa metu langsung balik. Nek metu saiki ya langsung balik saiki. Nek metune sesuk metune sesuke pokoknya begitu visa keluar aku pulang. Begitu hajat tertunaikan aku pulang. Lah orang seperti ini boleh jamak qasar sampai 18 hari. Sinten wau? Orang yang dia di dalam dalam perjalanan terus di satu tempat menunggu hajatnya selesai, dan hajatnya mungkin bisa selesai kapan saja. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin besoknya lagi. Pokoknya ada kemungkinan selesai kapan saja. Lah orang itu menunggu selesainya hajat, maka orang seperti ini pripun mau? Boleh jamak qasar 18 hari. Pripun? Lanjut. Napa pertanyaan? Nggih. Nggih. Wingi aku janji Pak Eko, ndi ono Pak Eko. Enggak ada, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang telaga ini, Ustaz. Tadi disampaikan untuk belajar satu ayat itu pahalanya sama dengan 100 rakaat sholat. Lebih dan baik. Satu bab itu 1000 sholat rakaat. 1000 rakaat. Pertanyaannya yang pertama, karena ini teknologi maju, bagaimana kalau kita belajarnya lewat YouTube? Ataupun mungkin baca buku sendiri.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar mendengarkan ke YouTube, sementara untuk yang pembicara itu bersana, apakah kita belajar itu sanatnya juga nyambung? Itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, di luar itu, sepanjang pengetahuan saya, bahwa umat Islam itu besok terpecah menjadi 73 golongan. Ya, yang satu golongan itu masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan saya, bagaimana definisi ahli sunnah wal jamaah? Sementara setiap orang berpangkat itu mengaku bahwa dia itu ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah keyakinan saya, kalau kita mengikuti Syekh dari Tenggoran, insya Allah itu masuk ahli sunnah wal jamaah, insya Allah itu. Ya, ini sebetulnya bagaimana definisinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kalau belajar lewat YouTube, apakah dapat fadilah tadi? Nggih, semoga nggih, insya Allah dapat. Cuman gaya belajar atau thariqatu ta'allum orang-orang soleh terdahulu memang tidak seperti itu, Pak. Itu thariqahnya belajar itu memang belajar langsung ke guru. Bukan nggak boleh belajar ke YouTube, boleh, bagus bahkan, asalkan seseorang itu juga punya guru yang langsung. Karena sekarang niki dunia YouTube niku seseorang bisa berkata dalam dunia medsos hari ini, Pak, tulisan-tulisan di mana saja lah medsos, seseorang itu bisa ngomong apa saja yang dia kehendaki tanpa ada sanad, dan itu macam-macam. Ada yang ahlu sunnah dan ada yang fatwanya niku ampun, bukanlah terlalu fatwanya niku napa namanya niku berbeda dari yang telah disepakati oleh ulama selama ini. Maka kita harus memilah-milah, milih narasumber yang memang punya silsilah sanad keilmuan yang jelas. Boleh-boleh saja sebagai tambahan, tetapi kita sudah punya narasumber yang pokok, yang apa namanya niku sudah ada sanad. Seorang pimpinan tabiin, Amirul Mukminin fi ilmil hadis niku namanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Mungkin nate mireng nggih. Amirul Mukminin fi ilmil hadis, seorang tabiin besar. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, Pak. Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya sanad tidak diperhitungkan dalam agama ini, tentu seseorang bisa mengucapkan apa saja yang dia kehendaki. Makanya dalam agama semuanya harus ada sanad. Karena sanad ini bagian dari ilmu, dan ilmu ini adalah bagian dari agama. Sing nomor kalih napa mau? Nggih. Sementara kita sudah milih bahwa
yang bicara itu insya Allah punya sana. Nggih. Nggih, semoga nggih. Insya Allah seperti itu. Semoga seperti itu. Nggih. Kemudian yang ketiga ini sebetulnya panjang nih pembahasannya. Kalau mau bahas secara khusus, saya juga kalau dibahas secara khusus tentang siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Yang jelas ahlu sunnah wal jamaah itu sudah ada sejak zaman Nabi dan terus ada sejak di zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari generasi ke generasi terus selalu ada. Dan umat Islam ini Allah jaga tidak seperti umat-umat yang terdahulu yang mengalami sesat total. Niku umat-umat riyen niku mengalami kesesatan secara menyeluruh, Pak. Umat Islam enggak. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Terus akan ada la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq ila akhiril hadis. As-sawadul a'dzam. Jika kalian melihat perselisihan setelahku, maka fa'alaikum bisawadil a'dzam, golongan yang terbesar. Maka ciri ahlus sunnah wal jamaah niku adalah golongan terbesar ahli amal. Ingat Pak, golongan terbesar ahli amal yang ada dari generasi ke generasi sejak zaman sahabat sampai sekarang. Sinten niku Pak? Golongan terbesar yang ahli amal yang sudah ada sejak zaman sahabat sampai sekarang. Sing paling paham tentang sahabat sinten? Tabi'in. Sing paling paham tentang tabi'in sinten? Tabi'ut tabi'in. Lah nggih pun jelas. Dan di zaman tabi'ut tabi'in niku semua macam-macam telah dibukukan. Dimulai dari zaman tabi'ut tabi'in, kemudian zaman setelahnya. Maka sudah tidak bisa dipungkiri kalau orang itu betul-betul memperhatikan, Bang. Ternyata golongan terbesar umat Islam yang ahli amal yang sudah ada sejak zaman itu kalau urusan fikih itu yang ikut salah satu dari madhab 4. Kalau dalam urusan akidah adalah yang ikut arahan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam urusan ilmu tasawuf, pensucian hati, yang ikut arahan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Nah, itu saja yang kita ikuti. Insya Allah itu adalah realisasi dari ahlu sunnah wal jamaah. Ngoten, ringkesnya seperti itu. Bapak Sudino jadi tanya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama, ada pendapat masalah sholat kosong. Yang pertama yaitu uang nenek waktu minta nih ganti kosong atau ganti kosong. Jadi kita sudah temukan kosong adalah setahunya tadi, namun pendapat itu ada. Wah ini harus rasa di kosong iso kok. Kosong ini mendalat ini mungkin pirang-pirang, makanya mungkin iso. Dan yang satu. Yang kedua, yang saya lihat ini salah satu kelompok atau juga mungkin paham. Selama naik haji selama 40 hari itu dijamak terus. Ini gimana ini pertanyaan saya.
Jadi apakah itu memenuhi syarat jamaah atau tidak? Jadi kan dia masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ini sebetulnya tadi juga sudah disinggung ya. Kadang-kadang ya waktunya longgar, ada kesempatan kok ndadak dikosor. Nah ini kita nggih. Sebetulnya pun dijawab piyambak kali Pak Sudino. Niku sodakotun. Tasaddaqa bihallah alaikum faqbalu sodakotahu. Sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah. Emang diparingi sedekah kalau Gusti Allah. Pertama diparingi. Kemudian yang kedua ada perintah untuk faqbalu, terimalah. Ya jelas langkung saya kalau diterima. Saya ngasih Pak Sudino niki uang. Nggo nggih jenengan. Niki jane ngeten pun cukup untuk lebih bagus diterima. Apalagi kata-kata saya terima Pak, terima. Niku nek ceritane aku duwe duit kok moh niku malah menyinggung perasaan yang memberi. Bahkan sebagian ulama madzhab Hanafi niku menganggap wajib. Li'anal asla fil amr lil wujub niku enten kaidah usul fikih. Terus yang kedua, jamaah haji. Ketika haji jamak terus, boleh enggak? Ini mau. Ketika mencelok teng Mekah niku 4 hari lebih napa kurang? Begitu mencelok di satu tempat kok lebih dari 4 hari, berarti hukumnya jadi mukim. Nanti pindah tempat berarti safar malih, tapi kan pindahnya cedak-cedak niku. Dari Mekah pindah ke Mina, Musdalifah, ini celak-celak niku. Nah niku mpun mboten angsal jamak. Tidak boleh jamak. Tapi kalau selagi menceloke di satu tempat tidak lebih dari 4 hari, boleh jamak terus. Mekah 3 hari, langsung pindah 3 hari malih, 3 hari malih, boleh jamak kosor terus. Tapi ketika mencelok menetap 4 hari lebih, 4 hari utuh bahkan lebih, itu sudah berubah jadi mukim. Berarti nggak boleh jamak kosor di situ. Ngoten. Nggih. Monggo ibu-ibu, mudah-mudahan mic-nya ada di atas. Ya Allah. Monggo Bapak satu kali. Ada pertanyaan. Mic-nya wonten. Kedap 100 feet niku pun perjalanan OTW. On the way. Nggih, OTW singkatannya on the way. Di perjalanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, yang dimaksud qaulullah yang pertama, yang kedua, apakah ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk sholat sunnah itu surat-suratnya ini, misalkan
sholat witir, sholat isra, sholat sunah-sunah lainnya. Terus yang ketiga, di kampung akhirat itu ada surga. Pintu-pintu surga itu ada berapa dan apa saja namanya? Itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, qailulah. Qailulah niku dalam hadis-hadis qailulah akan membantu seseorang untuk bangun malam sebagaimana makan sahur itu membantu seseorang untuk puasa. Jadi tidur yang sangat dianjurkan, yang dianggap sunnah, yang paling barokah juga niku tidur qailulah. Kapan tidur qailulah niku? Yang disepakati oleh para ulama adalah tidur sebelum zuhur, Pak. Tidur dekat atau menjelang masuk waktu zuhur niku tidur qailulah. Sebagian ulama berpendapat tidur setelah zuhur itu juga masih termasuk qailulah. Tapi kalau sudah asar niku malah tidur yang makruh. Kecuali kalau kita sangat kecapean. Ngoten. Terus tidur sing paling sae niku qailulah sebelum zuhur, walaupun sebentar nyenyak ketika itu, niku pun barokah. Kemudian nomor kali, surat-surat tertentu yang dianjurkan dalam sunat-sunat sunnah, apakah ada? Ada anjuran di sebagian sholat sunnah dan tidak ada anjuran khusus di sebagian sholat sunnah yang lain. Yang ada contohnya apa? Sholat duha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, As-Samsi, Ad-Duha. Napa malih qobliyah subuh, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Alam Nasroh kalih napa? Alam Taro. Terus sholat witir kalau 3 rakaat. Sholat witir jika 3 rakaat. Yang pertama Al-A'la, terus Al-Kafirun, terus 3 qul. Tapi kalau lebih dari 3 rakaat tidak ada kekhususan kesunahan seperti itu. Terus nanti sholat id ada lagi. Tetapi secara umum termasuk ba'diyah maghrib niku Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tetapi yang lebih banyak niku tidak ada anjuran surat khusus tertentu. Sholat hajat ya enten Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Istikharah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tetapi yang sholat-sholat sunnah mutlak, yang tahajud niku tidak ada anjuran surat-surat tertentu. Ngoten nggih. Terus yang terakhir, pintu surga niku cacahe wonten 8. Kula nggih mboten hafal sedanten niku. Mangke kula PR mangke. Yang jelas ada pintu Ar-Royan, pintu kesegaran untuk orang yang dulu ketika di dunia banyak sekali puasa sunnah. Puasa sunnah ya. Puasa wajib jelas sedaya muslimin. Tetapi pintu Ar-Royan itu untuk orang yang banyak puasa sunnah. Ada pintu jihad, yang dulu orangnya suka berjuang masuk surga, Allah kasih kemuliaan pintu jihad. Enten pintu malih Allahumma sholli ala Muhammad. PR mawon daripada keliru.
Oke. Niki menunjuk enten pintu mangke mawon kita bahas minggu depan mawon. Nggih. Cekap nggih pun suruk niki. Mugi-mugi majelis kita dipun tampi Allah taala barokah manfaat. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nggih niki kan ganjarane ageng. Jenengan kirimaken ngeten niki bar ngaji ngeten niki ya Allah. Pahala ngaji kula niki kula kirimaken dateng fulan, dateng tiang sepuh kula kekalih, dateng istri kula, dateng suami kula, dumateng sinten guru kula niku angsal dan sae. Lho engko suda pahalane niku lho Pak. Mboten suda. Pahalane tetep utuh lan sing dikirimi nggih angsal ganjaran. Niki luase anugerah saking Allah taala. Kirang langkung mangaten nyuwun sepunten menawi wonten kata-kata ingkang kirang berkenan. Subhanallah bihamdihi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.